Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya tergelitik ingin membahas masalah tudingan ijazah palsu Jokowi. Eh, jadi Rismon bilang bahwa 9 juta% ijazah Jokowi itu palsu karena menggunakan font Times New Roman. Saya menyesalkan seorang yang mengaku ilmuwan dan peneliti dan sebagainya demikian mudah membuat kesimpulan tentang sesuatu yang hanya karena fakta yang belum dianalisis dengan baik ya. Saya sebentar aja saya googling, ternyata Times New Roman itu sudah ada sejak 1932, diciptakan sejak 1932. Memang di komputer di Indonesia aja baru tahun 90-an kan. Ketika Pak Jokowi lulus, yang bareng-bareng dengan saya lulusnya, itu belum ada, komputer belum populer di Indonesia, bahkan di dunia. Sehingga ngetiknya pun pakai mesin ketik biasa. Akan tetapi font Times New Roman itu sudah digunakan di percetakan ya. Makanya skripsi maupun ijazah Jokowi dan semua seangkatan dia, bahkan sebelum-sebelumnya, itu pakai Times New Roman ya. Nah, anehnya isu font itu masih juga dihembus-hembuskan hingga saat ini, itu sudah terbantahkan dengan fakta. Itu aneh sekali itu. Kemudian Roy Suryo bilang, Pak Jokowi itu IP-nya kurang dari 2, mana bisa dia menyelesaikan 5 tahun. Ya itu kan analisis yang eh, mudah sekali dicari kebenarannya dengan menanyakan langsung. Ternyata IP kurang dari 2 itu bukan dasar fakta. Itu hanya pernyataan Jokowi saat ditanya, saat ngobrol-ngobrol sama Mahfud MD. Mahfud MD bilang IP saya 3, sekian. Waduh, saya cuma 2. Itu kan bukan fakta, itu kan barangkali cuma seloroh atau barangkali juga cuma karena dia nggak mau menonjolkan diri dengan IP. Yang nama faktanya harus tanya di UGM-nya langsung. Ternyata dibuktikan bahwa IP-nya Jokowi itu 3,2. Jadi wajar dia menyelesaikan 5 tahun perkuliahannya. Kemudian Roy Suryo bilang tidak ada di skripsi, tidak ada lembar pengesahannya, tidak ditandatangani. Nah, ini kan berarti skripsinya amburadul nih. Berarti nggak bener. Kalau skripsinya nggak bener, berarti nggak lulus, nggak ada ijazahnya. Saya kira ini sama sekali sangat mudah untuk ditanyakan aja secara langsung dan pasti ada penjelasannya. Setahu saya skripsi saya di perpustakaan tuh tidak ada lembar pengesahan juga. Karena di perpustakaan tuh yang penting isinya, bukan lembar pengesahannya. Lembar pengesahan itu diperlukan nanti kalau untuk syarat kelulusan. Jadi tidak dikopikan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan administrasi itu saya kira jangan dijadikan dasar untuk menyimpulkan sesuatu yang prinsip ya, soal kelulusan. Sudah itu Roy Suryo bilang kami dikeroyok, kami bertiga tapi dari kampus ada 16 orang. Kalau menurut saya bukan dikeroyok, UGM itu justru menghormati Roy Suryo CS dan menyiapkan orang-orang yang kompeten untuk menjawab pertanyaan, karena pertanyaan kan bisa macam-macam. Bisa soal skripsinya, bisa soal masuknya dia, bisa soal KKN-nya di mana, bisa soal dan sebagainya. Makanya UGM menyiapkan di samping dosen-dosen juga barangkali tenaga di pengajaran, di administrasi, di perpustakaan dihadirkan semua. Bukan untuk ngeroyok saya kira, supaya terpuasi. Ternyata nggak puas ya. Kemudian soal Kasmujo, wah Kasmujo jujur ngaku dia bukan asisten skripsi, bukan dosen pembimbing skripsi, dia baru asisten dosen. Kasmujo sendiri bilang bahwa dia
dosen, bukan asisten dosen, dan kenyataannya memang dia dosen dan bisa menjadi dosen pembimbing akademik, dan memang dia dosen pembimbing akademik Jokowi. Nah, kalau dosen pembimbing akademik kok Jokowi konsultasi terus sehingga bisa lulus skripsinya, konsultasi skripsinya di Kasmujo itu. Saya kira Jokowi berkonsultasi dengan siapapun bisa, supaya dia dan konsultasi itu bukan hanya soal akademik. Kalau dengan Kasmujo barangkali juga konsultasi akademik itu sama-sama kehutanan. Istri saya psikologi, saya memberi dorongan, dia berkonsultasi ke saya masalah bukan konsultasi, saya memberi dukungan moral supaya tidak menyerah, supaya lanjut, supaya dan sebagainya. Kalau bukan karena saya, mungkin istri saya nggak lulus, skripsinya nggak selesai gitu ya. Jadi dia berterima kasih karena saya berjasa mendorong dia, mendukung dia, memberi fasilitas dan sebagainya, sehingga skripsinya selesai. Tidak harus saya pembimbing skripsi kan gitu. Itu yang lain. Kemudian Dr. Tifa, saya pernah dengar juga menyatakan bahwa kalau dari fotonya Jokowi itu foto masih muda, itu kelihatannya bukan Jokowi itu. Rahangnya beda dengan yang sekarang. Saya berharap ada ahli lain yang bisa mengcounter ini ya. Tapi seperti ini nggak diangkat-angkat lagi karena mungkin memang tidak kuat ya. Mentang-mentang dia dokter bisa menyatakan itu. Semua teman-temannya tahu bahwa itu Bang Jokowi muda. Ya seperti itu tampangnya. Memang pakai kacamata. Nah ini satu lagi, kacamata. Dulu pakai kacamata, sekarang enggak. Ya memang diakui, teman-temannya juga bilang gitu. Dulu pakai kacamata. Saya sendiri juga pernah pakai kacamata karena silindris. Tapi karena saya nggak kurang rajin, sering ketinggalan, sering hilang, akhirnya ternyata lama-lama bisa tanpa kacamata. Ya, silindrisnya juga makin berkurang ya, itu karena pengaruh kolesterol dan sebagainya, bisa karena itu. Jadi hal-hal yang tidak prinsip itu kemudian dihembus-hembuskan menjadi suatu yang prinsip, seolah benar, seolah dan sebagainya, hanya untuk suatu tujuan bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Jadi saya himbau teman-teman kalau dengar lagi penjelasan dari kelompok-kelompok ini, gunakan akal sehat, logika. Ada kata pepatah, sekali lancung di ujian seumur hidup tidak dipercaya. Jadi saya kira saya menghimbau teman-teman jangan percaya ya. Karena pasti bohong, pasti tidak logis, pasti mengada-ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.